Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Haula wala quwwata illa billah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat teras dakwah yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Tema kita di malam hari ini, hai orang-orang yang beriman, menikahlah. Pertanyaan saya, teman-teman, bendino ketemu pengajian ngompor-ngomporin nikah, tapi ra iso nikah ki gonduk ora? Tiap hari kajian nikah, tapi nggak mampu nikah itu kira-kira kobong ora? Paham nggak bahasa saya? Saya terjemahkan bahasa Indonesia. Tiap hari ikut kajian pranikah, temanya nikah, tapi nggak mampu nikah tuh kira-kira rasanya tuh kayak apa itu hatinya? Ada yang bisa jawab? Pengen nikah tapi ikut kajian terus mau bopar baper. Itu kira-kira rasanya apa? Dan gini aja, tolong jawab pertanyaan saya. Kok nggak bosan? Padahal saya tuh dulu rupanya jomblo terus dia bosen jangan. Tapi kok teman-teman tuh gak bosen tuh kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Kok gak bosen? Yang jawab tak kasih hadiah. Hadiahnya dari saya nggak usah mewah-mewah lah ya. Saya kasih hadiah haji bagi yang mampu. Ya ini saya kasih. Buku judulnya 1001 Amalan Sunnah. Aksaru min alfi sunnati fil yaumi wal lail an anhar. Jadi 1001 amalan sunnah sehari semalam. Yang bisa jawab pertanyaan saya, kok nggak bosen-bosen ikut kajian nikah? Ketemu saya terus, ketemu Ustaz Salim, ketemu Ustaz orangnya nikah. Intinya tuh ya itu, ujung-ujungnya tuh dari tausiah nikah ini suruh apa? Nikah. Kok nggak bosen-bosen disuruh nikah, ya tetap bandel, datang terus nggak nikah. Kira-kira kenapa tuh nggak bosen-bosen? Ada yang jawab nih Mas? Belum terciduk jodohnya Ustaz. Oh, jodohnya belum terciduk katanya. Ya tak kasih ya. Jadi tujuannya taklim supaya menciduk jodoh. Luruskan niat ya. Luruskan niat. Datang ke kajian majelis taklim karena Allah ya, karena kita cari ilmunya. Ya, kalaupun dapat jodoh itu rezeki efek samping. Itu efek samping. Jangan jadi tujuan utama. Kalaupun dapat di kajian, alhamdulillah berarti dapat di tempat yang baik. Bukan dapatnya di tempat karaokean dan dugem. Tapi dapat di kajian itu alhamdulillah baik. Sebagaimana orang yang ada di sebelah saya ini dapatnya di tempat kajian. Bolone dewe, jamaahnya sendiri, dinikahi sama dia, masya Allah. Baru nikah umurnya masih hangat lah pernikahannya ya. Baru hari Jumat kemarin ya Mas Lukmannya, alhamdulillah. Semoga diberkahi Allah pernikahannya langgeng. Ya. Semoga dijadikan keluarga besar, sebagaimana Allah telah membesarkan beliau. Yang keluarganya besar dan barokah. Besar itu maksudnya anaknya banyak. Baik. Ayat yang awal tadi saya baca di surat An-Nisa ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, kami ciptakan kepada kalian itu dari min dzakari wa unsa, atau laki-laki perempuan lah, dari laki-laki dan perempuan. Wahidah, dari yang satu. Wattaqullah, di situ ada perintah untuk bertakwa kepada Allah Tuhanmu. Artinya apa? Perintah Allah, khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ciptakan kalian itu berpasang-pasangan, hidup ya punya pasangan. Dari yang satu kemudian itu bukan pasang-pasangan. Supaya kita tadi itu bertakwa kepada Allah.
Artinya ayat itu salah satu tafsirnya, untuk kita mencapai ketakwaan salah satunya lewat pernikahan. Sempurnanya kita bertakwa kepada Allah ya harus menikah. Ini poin utamanya ya. Maka kalau orang nasibnya jomblo terus gak nikah-nikah, dia bisa beriman, bisa bertakwa, tapi sulit untuk mencapai puncak ketakwaan. Makanya dalam Islam, meskipun dia ulama, meskipun ustadz, tetap diperbolehkan dan dianjurkan malah untuk menikah, kecuali pilihan ya, seperti Imam An-Nawawi pilihan, seperti imam-imam yang lain mereka memang memilih untuk tidak menikah. Tetapi perintah utamanya nikah itu gak pandang bulu, mau ulama mau jamaah sama. Tugas utamanya juga artinya diperintahkan, disunahkan untuk menikah. Lain dengan agama sebelah yang pemuka agamanya tidak boleh menikah. Kalau nggak nikah, nggak ada godaan wajar ya. Nggak nikah bisa hafal Quran itu wajar. Tapi menikah bisa menghafal Quran, kalau ngomong anak, ngomong bojo ini si ciloro telu papa, wah, iya jan, kok iso hafal Quran? Hebat, pahalanya tuh luar biasa. Ketakwanya ini dasar dihargai oleh Allah. Bisa menikah, kondisi emosional di rumah baru cekcok, ceramah sih so guyang-guyang berat. Ya alhamdulillah saya nggak pernah. Alhamdulillah. Seizin Allah, saya kalau setiap mau ceramah dipastikan urusan rumah tangga beres. Karena kalau nggak beres tuh nggak enak ceramah, betul. Jadi hikmahnya jadi ustadz tuh begitu. Mau berangkat ceramah kalau lagi ribut, mending saya berhenti di jalan, saya telepon istri saya, SMS dulu. Saya minta maaf dan sebagainya. Saya pingin pokoknya hubungan baik. Nah selesai. Rasanya udah plong, maka ceramah pun plong. Ini berat nih. Banyak PR-nya, tapi bisa menghafal Quran, bisa sholat tepat waktu, kan susah loh. Kalau jomblo tepat waktu itu wajar. Sudah nikah, tepat waktu itu berat. Belum lagi suruh ngomong anaknya, masih rewel lah, ganti popok, apa segala macam, bantu istrinya, macam-macam itu tadi itu. Dan ini kan nggak mudah. Maka di situ ada perjuangan ketakwaan. Sehingga pernikahan itu kata para ulama separuh dari agama. Beratnya di situ pernikahan. Bukan hanya itu. Karena banyak pahala-pahala itu diraup lewat pernikahan. Yang tidak ada orang bisa berpahala kecuali lewat pernikahan. Apa Ustaz? Contohnya misalnya, ya pahala misalnya seorang laki-laki memberi nafkah kepada istri, ini dapat pahala. Ini ada ladang pahala. Jomblo itu nggak bisa dapat pahala ini. Masa jomblo mau nafkahi istri orang? Ditutuk sampean. Bu, istrinya Pak Bambang, betul, saya pengen nafkahi ibu. Kok mas tiba-tiba pengen nafkahi saya, kenapa ya mas? Enggak bu, saya pengen cari pahala menafkahi istri. Ya Allah mas, maksudnya istrimu, bukan istri orang lain. Kalau istri orang lain ini gak ada nilai pahala yang utama, maksudnya dapat pahala, tapi gak ada pahala utama. Kalau sampai ketahuan suaminya si alias Pak Bambang tadi, oh, saya yakin anak muda ini usianya gak lama. Pasti gak lama dia. Nah, oleh karena itu ini ada pahala lewat apa ini? Pernikahan. Apalagi pahalanya, bayangkan ya, dalam sebuah riwayat ini pernah disampaikan juga oleh Ustaz Jeffrey Al-Bukhari waktu itu. Seorang wanita, ini pahalanya pernikahan. Dia di rumah kerja capek, kemudian apa ini ngepel, nyapu, sampai segala macam, sampai berkeringat. Maka keringatnya itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibangunkan benteng sebanyak 7 lapis antara dia dengan neraka jahanam. Ini neraka. Itu si akhwatnya, si ibu, si orang istri. Capek-capek sampai ngurusi rumah tangga lah, yang nyapu, ngepel apa segala macam, keluar keringat. Maka keringatnya ini akan dibayar oleh Allah dengan 7 lapis atau 7 benteng sebagai jarak ya, pemisah antara si istri dengan neraka jahanam. Ini kan ada pahalanya dalam rumah tangga. Adanya di mana? Di rumah tangga. Jomblo nggak ada loh. Pahala sebanyak ini nggak ada, kecuali pernikahan. Sekaligus ini wasiat saya buat para ibu-ibu, ridhoilah keadaan suami. Kalau belum bisa belikan AC nggak apa-apa. Malah itu dijadikan ajang untuk keringetan. Iya.
Kalau goreng-goreng, nyapu-nyapu kok belum keringetan, ya sambil lari-lari lah supaya keringetan. Iya. Kipas tuh kalau perlu dimatikan supaya keringetan. Keringetnya nanti dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis ini adalah capeknya istri ngurus rumah tangga. Itu kan adanya di sini. Dan masih banyak pahala-pahala lain lewat suami istri. Oleh karena itu, ketakwaan sempurna ya lewat pernikahan. Dan kalau jomblo, itu kalau meninggal dunia, yang doain siapa? Masa mantan? Nggak mungkin. Kalau mantan paling alhamdulillah dia sudah meninggal, nggak jadi pikiran lagi kan gitu ya. Tenggelamkan sajalah, sudah kan gitu. Udah tenggelamkan Allah betul dia. Nggak mungkin mantan doakan itu, nggak mungkin. Orang tuanya nggak lama usianya juga. Kalau misalnya orang tua atau malah orang tuanya sudah meninggal duluan, siapa yang mendoakan? Sehingga di sini pun artinya berlaku ada 3 amalan yang tidak akan terputus bagi orang-orang yang telah meninggal nantinya. Salah satunya auladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ini anak ini di-create, artinya dibentuk, dibuatnya ini kan lewat pernikahan. Maka banyak amal-amal soleh lewat pernikahan ini yang harus kita dapatkan di sini. Bayangkan ya, ada lagi dalam riwayat hadis ini, saya ingin motivasi dulu. Pahala-pahalanya menikah, sehingga jangan sampai kita menunda-nunda. Seorang istri menyiapkan masak untuk ya untuk keluarganya, plus dia menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, memandikan anaknya, kemudian memakaikan pakaian dan meminyaki rambutnya, kata Nabi, meminyaki rambutnya si anaknya tadi ya, memandikan, memberikan pakaian, kemudian meminyaki rambut anaknya itu, maka ini pahalanya itu Masya Allah. Dia, si ibu ini, mendapatkan doa dari para malaikat supaya diampuni atas dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Waduh, pahalanya banyak. Saya itu langsung kepikiran, gimana caranya supaya pahala saya nggak kesalip sama istri. Sampai ya disebutkan dalam riwayat hadis itu, seorang istri yang mendapatkan masak untuk keluarganya, maka dia mendapatkan pahala sebanyak butir-butir tepung gandum yang dimasak dia. Ya kalau kita hitungannya mungkin beras lah. Jadi pahalanya si ibu ini sebanyak beras yang dimasaknya waktu itu. Berapa jumlahnya? Silahkan dihitung nanti. Kalau masak itu dihitung, kira-kira berasnya ada berapa, itulah pahalanya di situ. Saya langsung mikir, sholat ke masjid berjamaah 27 derajat, anggaplah 27 lah misalkan pahalanya. Istri di rumah, tapi pahala dia sekali masak, wah, 5 waktu 27 kali 5 berapa tuh? 100 berapa? 135an misalnya gitu ya. Lah ini cuman masak, wah, saya yakin beras itu butirannya lebih dari 100. Berarti pahalanya lebih banyak. Maka cara saya menyalip pahala istri saya apa? Rice cooker itu loyang dalamnya itu tak sembunyikan. Istri saya masak nyari. Apa sih? Saya bilang, apa sih? Orang masak kok orang ya mas, nih mas. Apa itu namanya? Wadahnya itu kan. Saya bilang, Sin, apa? Ono nih mas Allah. Jangan sekali-kali kau rebut. Kenapa? Gantian aku tak ngerebut pahala. Wah mas nih, rasa sok soleh ngono toh. Lu gantian lah, aku yang pengen dapat pahalanya. Saya masak, pengen ngerasa anak saya mau berangkat sekolah. Kak, dek, apa? Sini, apa? Mumpung istri saya lalai lupa minyak rambut saya. Sini, apa toh? Sudah mau berangkat training toh? Apa? Uyak sudah sudah. Kasih minyak rambut, uyak. Oh, apa toh iki? Oh, uyak. Pakai minyak, nah, gitu. Pahala. Dan itu didapatkan lewat pernikahan. Jomblo hanya bisa menyaksikan. Iya. Jomblo hanya bisa menyaksikan. Oke, baiklah sekarang. Sudahlah Ustaz, jangan ngomong gitu terus. Kenapa mas? Bikin panas. Baik. Sekarang yang akan kita bahas adalah apa sih yang membuat kita itu ragu untuk menikah? Makanya sebutannya, ini sebutan dari teman-teman Terus Dakwah ya, karena ayatnya saya nggak ketemu. Nyari ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman menikahlah.
kecuali penggalannya panjang. Tangkihu makot, itu kan tangkihu itu kan panjang, itu ayat tentang poligami. Saya nggak mau mungkin masalah poligami. Dan saya sebenarnya nggak suka ceramah poligami itu, sebenarnya paling nggak suka diceramah-ceramahkan karena waktunya praktek ya. Ini ngomongin nggak suka saya itu ceramah-ceramah. Oke, baik. Hai orang-orang beriman. Ini panggilannya adalah untuk orang-orang beriman, dia sebutannya. Artinya maksudnya orang-orang yang yakin. Iman itu artinya kan keyakinan. Baik dengan bil qalb, hatinya, bil lisan juga iya, atau dengan amalnya, perbuatannya. Dia keyakinannya 3 ini sempurna. Yakin diseru oleh Allah untuk menikah. Dalam riwayat hadis, ya ma'syarus sabab. Syabab itu sebutan pemuda yang istimewa, kata Nabi. Syabab itu sebutan untuk pemuda, tapi pemuda ini pemuda yang istimewa, pemuda yang gagah, bukan letoy. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, syabab itu panggilan pemuda, ya, yang rijal juga pemuda, tapi di sini pemuda adalah yang smart. Makanya bunyinya ya masyarakat sahabat sekalian, pemuda-pemuda. Maka panggilan ini ya masyarakat sahabat ini, panggilan ini pemuda smart yang nikah. Diperintahkan Rasul untuk menikah. Yang apa? Keyakinannya kuat. Apa yang membuatkan itu ragu untuk menikah? Apa? Coba masalah rezeki. Saya tadi bilang di kajian tadi sore. Kalau masalah rezeki, masya Allah, Mas Lukman kan kemarin baru nikah. Itu baru nikah kemarin hari Jumat. Sebelumnya, berarti setelah hari Jumat itu beliau mulai menafkahi. Jika menafkahi, insya Allah menafkahi. Beliau itu sejak Jumat kemarin menikah. Sejak itu pula beliau menafkahi. Sejak itu pula istrinya hidup bersama beliau. Pertanyaannya, berarti kan istrinya Mbak Rini itu kan sudah hidup sebelumnya itu. Sebelum dinafkahi dia memang sudah hidup. Betul nggak? Hari Kamis itu dia hidup, hari Rabu dia hidup, Mbak Rini itu. Belum wafat, belum menikah. Masih hidup. Hidup itu. Apakah sudah dinafkahi? Belum. Tandanya apa? Mbak Rini itu sudah hidup dengan rezekinya. Paham maksud saya? Teman-teman nih ya, yang jomblo nggak usah khawatir dengan rezeki. Nyatanya kita belum ngasih dia saja, belum nafkahi saja, dia sekarang sudah hidup dengan rezekinya. Lalu apa yang buat kita ragu? Akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita akan sholat isya berjamaah dulu, gitu ya. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.